two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Puji Lestari dengan NIM S1S1 20053. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal dari final kalkulus 2. Nah, di sini saya akan mulai dari nomor 6, yaitu menghitung penjumlahan dari 2i tambah 3 dari i sama dengan 2 sampai i sama dengan 6. Nah, di sini pertama-tama itu kita akan mencari dulu pola dari deret bilangannya. Nah, jadi 2i tambah 3 ini akan kita jumlahkan sampai sampai i sama dengan 6 di sininya. Jadi pertama-tama itu 2 dikali 2 tambah 3. 2 ini dari sini kan mulai dari 2, i sama dengan 2. Jadi ini nih adalah batas bawahnya. Kemudian 6 ini adalah batas atasnya, jadi 2 sampai 6. Jadi di sini 2, kemudian 3, tambah titik-titik sampai 2 dikali 6 tambah 3. 6 ini dari sini batas atas. Nah, kemudian didapatkan 7 tambah 9 tambah titik-titik tambah 15. Sebenarnya ini bisa langsung dijumlahkan karena cuma sampai 6 di sini, 2 sampai 6. Tetapi di sini saya akan menggunakan deret supaya lebih komplit. Bisa sebagai latihan juga jika menemukan soal yang polanya itu lebih panjang lagi, misal dari 2 sampai 100 atau 1 sampai 100 begitu. Nah, jadi di sini saya menggunakan deret aritmetika untuk menghitung jumlah suku ke n. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi di sini n ini adalah jumlah sukunya. Nah, jumlah suku atau banyaknya bilangan. Ini banyaknya bilangan dari deretnya. Nah, di sini kita bisa dapatkan n ini dari batas atas kurang batas bawah ditambah dengan 1. Nah, jadi 6 dikurang 2 ditambah dengan 1, yaitu 5 di sini. Nah, kenapa ditambah 1? Karena kalau misalnya di sini 6 dikurang 2 kan cuma 4. Nah, banyaknya bilangan itu hanya 4. Tapi kalau misalnya hanya 4 itu tidak termasuk dengan suku pertamanya, yaitu 2. Jadi harus ditambah 1. Jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5 di sini. Supaya termasuk dengan suku pertamanya. Kemudian A1 ini adalah suku pertama, yaitu 7 di sini. Jadi 7 ditambah suku ke n. Suku ke n ini maksudnya kalau dalam soal ini adalah suku terakhirnya. Jadi suku ke-6. Nah, di sini semestinya ini suku ke-6 juga di sini 6. Nah, jadi kemudian di sini dibagi 2. Nah, jadi 5 dikali 7 ditambah 15 dibagi 2. Di sini 110 bagi 2 sama dengan 55. Jadi jumlah dari suku ke n atau jumlah dari suku ke-6 itu adalah 55 di sini. Nah, kemudian lanjut ke nomor 7. Nah, jadi di nomor 7 itu menghitung penjumlahan 3 dari i sama dengan 2 sampai i sama dengan 101. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini kita akan mencari dulu banyak sukunya. Jadi untuk banyak suku itu dicari dari batas atas ini dikurang dengan batas bawah ditambah dengan 1. Jadi 101 dikurang 2, 101 dikurang 2 ditambah dengan 1 itu hasilnya sama dengan 100. Nah, kemudian karena di sini dia konstan, nilai 3 itu konstan kan? Nah, nilai 3 saja di sini, jadi bisa dihitung dengan banyak suku dikali nilainya yang di sini, yaitu 3. Jadinya 100 kali 3 sama dengan 300. Jadi untuk penjumlahan 3 dari 2 sampai 101 itu adalah 300. Kemudian lanjut. Nah, ini. Menghitung penjumlahan 2i kurang 3 dari i sama dengan 1 sampai i sama dengan 100. Nah, karena ini kan dari 1 sampai 100, artinya banyak sukunya itu 100 di sini. Nah, pembuktiannya itu bisa dilihat di sini, 100 dikurang 1 ditambah 1 sama dengan 100. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Kita akan mencari lagi untuk pola deretnya. Jadi di sini disubstitusi lagi ini 2i kurang 3. Jadi nilai i itu kan yang ini, yang dari pertama kan itu 1. Jadi 2 kali 1 dikurang 3 ditambah 2 dikali 2. Ini yang kedua. Kan 1, 2 sampai 100. Seperti itu. Dikurang 3 ditambah titik-titik. Dan selanjutnya sampai 2 dikali 100. Ini sampai batas akhirnya dikurang dengan 3. Nah, ini
didapatkan seperti ini. Min 1 ditambah 1 ditambah seterusnya sampai 197. Nah, karena ini adalah bilangan berpola ini, deret, bilangan berpola. Nah, bisa digunakan lagi deret aritmetika untuk mencari jumlah suku ke n. Seperti yang saya bilang tadi, jika sudah terlalu banyak seperti ini, bisa menggunakan ini, deret. Nah, di sini dimasukkan banyak sukunya itu 100 dikali suku pertamanya min 1 ditambah dengan suku ke n-nya. Di sini kan kita mau menjumlahkan semuanya, berarti di sini sebenarnya S100 di sini sebenarnya. Kemudian di sini A100, jadinya A100 itu kan 197, jadinya di sini 100 min 1 tambah 197 itu 196. Jadi 100 dikali 196 dibagi 2, itu hasilnya 1800. Nah, kemudian nomor selanjutnya, ini, mencari n dari penjumlahan i, dari i sama dengan 1 sampai n. Nah, ini jumlahnya ini adalah 210. Nah, di sini kan kita tidak tahu batas atasnya. Kita tidak tahu juga itu suku ke n-nya itu berapa. Jadi, jika seperti ini, langsung saja substitusi ke ini, rumus deretnya. Deret untuk mencari jumlah suku ke n. Sini. Ya, di sini Sn sama dengan ini rumusnya. Nah, untuk An ini, karena di sini kan kita mau menjumlahkan kan semuanya dari 1 ke n. Nah, jadi untuk An itu pasti nilainya itu n. Jadi di sini sama saja n sama dengan An. Kemudian di sini 210 ini dari sini jumlahnya. Semuanya itu 210 sampai suku ke n. Kemudian di sini sama dengan n dikali 1. Suku pertamanya ini i sama dengan 1. Suku pertamanya berarti ditambah dengan n. Dibagi dengan 2. Nah, kemudian di sini ruas kiri dan kanan sama-sama dikali dengan 2 agar ininya hilang, agar ini pembagian 2-nya di sini hilang. Jadi di sini jadinya 420 sama dengan n kuadrat ditambah n. Kemudian masing-masing ruas lagi dikurang dengan 420. Jadinya di sini 0 sama dengan n kuadrat ditambah n dikurang 420. Nah, kemudian di sini kita faktorkan untuk mendapatkan nilai n. Nah, di sini didapatkan n sama dengan min 21 atau n sama dengan 20. Nah, karena di sini kan kita mau cari banyak sukunya. Nah, bisa dilihat di sini penjumlahan dari sigma ini adalah 210 atau penjumlahan dari deret bilangan yang memenuhi sigma ini adalah 210. Jadi tidak mungkin batas atasnya itu negatif. Jadi di sini bisa dilihat yang memenuhi itu adalah n sama dengan 20 yang positif ini. Untuk yang negatif ini tidak memenuhi. Nah, kemudian kita akan lanjut ke soal integral. Nah, jadi ini untuk nomor 1 itu menghitung integral dari min 1 sampai 1 4dx untuk area di bawah fungsi konstan 4 pada interval min 1,1. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan salah satu sifat integral untuk fungsi konstan, yaitu ini. Integral dari A ke B, K dx itu bisa dibentuk seperti ini, K dalam kurung, atau K dikali batas atas dikurang batas bawahnya. Nah, di sini integral min 1 ke 1 untuk 4dx ini bisa dibentuk seperti ini juga, yaitu 4, batas atasnya itu 1 dikurang dengan min 1. Jadi di sini 1 dikurang min 1 itu sama saja dengan 1 ditambah 1, jadinya 2. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8 satuan luas. Didapatkan hasilnya itu 8 satuan luas untuk integral dari min 1 ke 1 4dx. Nah, kemudian itu menghitung integral dari 0 ke 1, 2fx kurang 3gx ditambah 4dx diberikan integral 0 ke 1 fx dx sama dengan 2 dan integral 01 gx dx sama dengan min 3. Nah, pada soal ini kita akan menggunakan dua sifat integral. Nah, ini maksudnya dua sifat integral tentu ya. Yang tadi juga yang nomor 1 itu menggunakan sifat integral tentu.
Jadi di sini juga kita akan menggunakan sifat dari integral tentu. Yang pertama itu yang seperti di nomor 1 tadi, yang untuk fungsi atau yang untuk bilangan konstan itu bisa dikeluarkan ke depan integral atau bisa dikeluarkan dari integralnya. Kemudian untuk fungsi yang seperti ini bisa dipisahkan. Ini kan dipisahkan dengan operasi, ada dua operasi di sini, pengurangan dengan penjumlahan. Ini bisa masing-masing diberikan integral, yaitu bentuknya itu nanti integral 0,1 2 fx dikurang integral 0,1 3 gx ditambah dengan integral 0,1 4 dx. Kemudian di sini konstannya itu dikeluarkan seperti ini nanti bentuknya. Nah, ini seperti ini. Jadi 2 integral 0,1 fx dx dikurang 3 integral 0,1 gx dx ditambah integral 0,1 4 dx. Nah, setelah didapatkan bentuk yang seperti ini, kita sudah bisa mensubstitusi nilai yang dari soal ini. Karena sudah kelihatan bentuknya di sini. Untuk integral 01 fx dx itu sama dengan 2 di sini, maaf, 2. Sama dengan 2 di sini. Kemudian dikurang 3 integral 01 gx dx itu sama dengan ini, min 3. Untuk integral 01 gx dx itu sama dengan min 3. Jadi di sini 2 dari sini dikali 2 dari sini, kemudian dikurang 3 dikali min 3 dari sini. Ditambah, nah karena tidak ada ketentuan untuk integral 0,14 dx di soal, jadi di sini kita akan mengintegralkan saja seperti biasa. Sebenarnya bisa juga menggunakan seperti yang nomor 1 tadi, dibentuk menggunakan sifat integral tentu, tetapi di sini saya akan menggunakan saja atau mengerjakannya dengan cara integral biasa. 2 dikali 2 itu 4, ditambah min 3 dikali min 3 itu 9, plus 9, ditambah 4 dikali 1, ini pengintegralannya. Di sini 4x, oh ya, di sini 4x itu karena di sini fungsi konstan itu bila diintegralkan itu akan ditambahkan x di belakangnya. Nah, kemudian dikurang batas atasnya dikurang batas bawahnya di sini. Jadi 13 ditambah di sini 4 ditambah 9 kan 13, ditambah dengan 4 dikali 1 4 dikurang 0 berarti 4. 13 ditambah 4 sama dengan 17 satuan luas. Nah, selanjutnya itu gunakan lower Riemann sum dengan 8 subinterval ini dengan untuk mencari luas area persegi panjang di bawah kurva ini. Seperti yang digambarkan di bawah ini. Nah, seperti ini. Nah, ini dengan memperkirakan nilai dari ini. Untuk memperkirakan nilai dari integral tentu 0,4 akar x dx. Nah, nanti hasil akhirnya itu akan dibulatkan ke satu angka di belakang koma. Nah, jadi berdasarkan grafik ini didapatkan kurva y sama dengan akar x. Nah, kemudian sebenarnya sudah terlihat dari grafik ini bahwa menggunakan lower Riemann sum atau left point method. Nah, di sini karena bisa dilihat di sini persegi panjangnya itu yang menyentuh kurva adalah sisi kirinya di sini. Jadi nanti yang akan diambil itu mulai dari kiri. Jadi menggunakan left point method nanti atau lower Riemann sum. Nah, untuk lebih jelasnya itu saya akan lanjut. Nah, jadi belum sampai di sana, belum menghitung menggunakan left point method itu, kita akan mencari dulu lebar dari masing-masing persegi panjang. Nah, ini lebarnya itu sama, jadi kita akan cari lebarnya persegi panjang ini. Nah, jadi lebarnya itu sama, cara cari lebarnya itu dengan menggunakan delta x sama dengan batas atas dikurang batas bawahnya. Jadi di sini kan, nah di sini 0 sampai 4, berarti dari 0 sampai 4. Jadi 4 dikurang 0 dibagi dengan 8 subinterval. Nah, maksudnya itu 8 persegi panjang. Di sini kan cuma ada 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini cuma ada 7.
Nah, sebenarnya itu ada lagi di sini persegi panjang kecil yang menyentuh, yang sisi kirinya itu menyentuh grafik di sini, tapi kan tidak kelihatan, jadi tidak bisa digambar karena terlalu kecil. Nah, kemudian di sini 8 dibagi 8 untuk ini persegi panjangnya, jumlahnya 8. Kemudian di sini didapatkan hasil delta X itu sama dengan 1/2. Jadi lebar masing-masing persegi panjang ini, lebarnya di sini itu adalah 1/2. Jadi dari 0, kemudian di sini 1/2, kemudian 1, kemudian 3/2 di sini, seperti ini. Yang sudah saya gambarkan intervalnya di sini. Nah, seperti ini intervalnya. Nah, di sini 0, 1/2, 1, sampai 4 di sini. 0 sampai 4. Nah, dari 0 sampai 4 ini, jumlah dari nilai-nilai ini, jumlah bilangan dari 0 sampai 4 itu adalah ada 9 bilangan di sini. Nah, kemudian karena kita menggunakan left point method atau lower Riemann sum itu, jadi dihitung dari sini, dari kiri. Dari sisi kiri, berarti seperti sini di kurvanya. Nah, dari kurva di sini, kan dari sisi kiri, berarti dari sini. Berarti dari 0 di sini. Dari 0 sampai dari 0 sampai dengan ini, dari 0 sampai dengan 7/2. Jadi diambil itu bilangannya ada 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan sini ada 8. Nah, karena diambil dari kiri itu namanya left point method atau lower Riemann sum. Nah, kemudian di sini luasnya itu rumusnya delta X dikali sigma Fx dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan 8. Karena di sini kan sampai 8 nih. Sampai 8 banyak perseginya, banyak persegi panjangnya. Nah, kemudian di sini kemudian di sini 1/2 dari lebar masing-masing perseginya kan delta X 1/2 dikali dengan Fx-nya itu tadi, ini Fx tadi itu Y sama dengan akar X di sini. Jadinya disubstitusikan saja langsung nilai X diganti dengan bilangan dari intervalnya ini. Dari interval yang sudah terpilih ini. Dari bilangan dari interval yang sudah terpilih dari left point methodnya. Kemudian di sini langsung digantikan saja dengan X. X digantikan saja dengan bilangan-bilangan tersebut. Jadinya akar X tambah seterusnya sampai akar 7/2. Di sini didapatkan hasil 0,5, ini 1 bagi 2, 1/2 itu hasilnya 0,5. 1/2 itu hasilnya 0,5 dikali dengan 9,51. Nah, penjumlahan dari ini. Semuanya ini dijumlahkan itu 9,81. Kemudian itu didapatkan hasil 4,755. Karena dibulatkan ke satu angka di belakang koma itu jadinya 4,8 di sini. Nah, nomor selanjutnya itu gunakan upper Riemann sum dengan 8 subinterval untuk menemukan luas area dari persegi panjang di bawah di bawah kurva. Nah, ini dia grafiknya. Nah, jadi kalau untuk memperkirakan nilai dari integral tentu 0 sampai 4 akar X dx dengan membulatkan final atau jawaban akhirnya ke satu angka di belakang koma juga. Nah, di sini tuh bisa dilihat dari grafiknya juga. Kalau tadi yang lower Riemann sum kan, atau yang menggunakan left point method itu dia sisi kirinya yang menyentuh kurva. Kalau yang ini itu sisi kanannya, di sini bisa dilihat, ini sisi kanannya itu yang menyentuh kurva. Nah, ini. Nah, jadi nanti itu diambil dari sini, berarti nanti dari 1/2 di sini diambil. Karena kan dari sini mulainya, dari sini, dari sisi kanannya ini. Kalau dari tadi yang sisi kirinya itu diambil dari 0 karena memang sisi kirinya itu pas di 0, sisi kirinya yang menyentuh kurva, seperti itu. Kemudian di sini kita cari juga lebarnya. Lebarnya itu 1/2 sama seperti tadi.
Nah, didapatkan intervalnya ini seperti ini. Nah, di sini juga ada 9 bilangan. Nah, yang kita ambil itu hanya 8 bilangan saja. Jadi karena dimulai dari karena sisi kanannya yang menyentuh kurva, jadi dimulai dari 1/2. Jadi 1/2 sampai 4 ini ada 8 bilangan. Nah, ini dinamakan right point method atau upper Riemann sum. Nah, seperti ini. Nah, kemudian rumus mencari luasnya juga sama. Ini luas delta X sigma atau penjumlahan fx dari i sama dengan 1 sampai i sama dengan 8. Kemudian di sini 1/2 dikali akar 1/2 sampai ditambah sampai akar 4 di sini. Nah, itu didapatkan hasil 0,5 dikali 11,51 sama dengan 5,755 dibulatkan ke satu angka di belakang koma berarti 5,8. Nah, ini bisa dilihat padahal di sini kan sama untuk batas atas batas bawahnya sama. Bahkan sampai fungsi integralnya juga sama. Fungsi grafiknya juga sama, tapi beda hasilnya. Itu kalau ini bisa dibandingkan, kalau yang menggunakan lower Riemann sum itu nilainya itu 4,8, sedangkan yang menggunakan upper Riemann sum itu lebih besar, yaitu 5,8. Nah, ini. Nah, sebenarnya itu dalam penjumlahan Riemann sum itu terdapat 3 metode. Yang pertama itu ada lower Riemann sum, yang kedua itu ada upper Riemann sum, dan yang ketiga itu ada midpoint method. Nah, sebenarnya itu kita bisa membandingkan dengan mencari luas di bawah kurva yang sebenarnya. Kalau menggunakan Riemann sum ini kita hanya memperkirakan nilai luas di area di bawah kurva ini yang mendekati nilai luas aslinya. Nah, ini kita bisa mencari sebenarnya nilai luas aslinya dengan menggunakan integral dari batas yang sudah ditentukan. Misalnya dari 0 ke 4 di sini bisa dicari dengan integral 0 ke 4 dari fungsi akar X ini. Nah, di sini kan harus menggunakan Riemann sum. Nah, dengan menggunakan Riemann sum ini kita hanya memperkirakan luas daerah di bawah kurva dengan melakukan pendekatan ini dengan menggunakan persegi panjang yang digambar di bawah kurva ini. Nah, jika menggunakan lower Riemann sum itu nilainya itu akan lebih kecil dari luas yang sebenarnya, dari luas yang dicari. Jika menggunakan lower Riemann sum itu akan didapatkan nilai yang lebih kecil dari luas sebenarnya yang didapat dari integral itu. Ya. Nah, berbeda ceritanya jika menggunakan upper Riemann sum, maka kita akan mendapatkan nilai yang lebih besar dari nilai luas yang sebenarnya. Tetapi kedua nilai ini jika menggunakan Riemann sum itu akan mendekati luas yang sebenarnya. Nah, kenapa menggunakan lower Riemann sum itu nilainya kurang dari luas yang sebenarnya itu karena bisa dilihat di sini persegi panjangnya itu tidak melebihi kurva dan ada bisa dilihat di sini persegi panjangnya itu di sini masih ada lagi ruang yang kosong di sini. Jadi nilainya itu pasti kurang nanti dari luas sebenarnya. Kemudian jika menggunakan upper Riemann sum itu seperti ini. Nah, ini persegi panjangnya itu melebihi kurva di sini. Seperti ini. Nah, ini seperti ini. Itu masih ada ruang atau area yang luas atau melebihi kurva. Kurvanya sama dengan akar X ini. Jadi pasti nilainya itu lebih besar nanti dari luas yang sebenarnya. Beda lagi kalau menggunakan midpoint method. Midpoint method itu caranya sama juga, kita mencari juga ini delta X-nya. Kemudian dia intervalnya nanti dicari rata-ratanya. Misalnya ini intervalnya ini dari 0 sampai 4 itu dirata-ratakan dulu 0 tambah 1/2 dibagi 2. Nah, kemudian hasilnya itu akan menjadi X1 di sini yang disubstitusikan di sini nanti. Di sini. Yang disubstitusikan di ini untuk mencari luas areanya. Nah, kemudian untuk X2-nya nanti itu didapatkan dari 1/2 ditambah 1 dibagi 2 dan seterusnya. Kemudian nilai-nilai yang didapatkan akan disubstitusikan ke sini.
Nah, seperti itu. Makanya jika menggunakan midpoint method itu, nilainya itu akan sangat mendekati atau bahkan sama dengan luas sebenarnya. Makanya lebih apa ya? Makanya lebih efektif kalau menggunakan makanya lebih efektif jika menggunakan midpoint method untuk mencari luas area dengan Riemann sum. Nah, sekian dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti oleh semua penonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.